Hari Pers Sedunia tahun 2026. Semalam aku dipanggil Bapak Bupati sampai aku dikirimnya balasan dalam artian yang dibaca ke ini tadi. Ini ada dalam WA dari dia. Pada intinya maksud ungkapan Pak Bupati itu adalah kalau misalnya kita tidak memiliki kebebasan pers, kepala daerah ini punya wewenang kalau nak jahil. Tapi alhamdulillah sampai detik ini 1 tahun kepemimpinan kami, satu pun tidak ada pers ini tersandra. Daripada mungkin ulah bupati, ulah wakil bupati bebas, wakil bupati serakah, ini ada lagi wakil bupati main proyek lah, silakan, ya kan? Kita ini kan ada hukum. Karena kalau kita nak debat kusir, kabupaten ini sudah terlalu lama tertinggal. Kamu datang ke sini bela sudah berapa kali kamu datang? Belum diganti-ganti apa? Sedih ya kabupaten ini. Dengan sumber daya alam yang sehebat ini, dengan ketenaran kabupaten ini, tanah akar yang menjadi ikon daripada perminyakan yang ada di Indonesia. Apa kita model ini? Mati-matian lagi sama Bapak Bupati mencari celah di sisi efisiensi anggaran ini. 470 miliar itu ya. Bukan main-main. Karena apa? Selama ini kabupaten ini cuma tidur, cukup dengan DBH, tidak usah kita cari PAD yang lain. Tahun kepemimpinan kami, masuk tahun kedua dapat efisiensi, pecah tsunami, langsung ide banyak, yang nak digali itu banyak, tapi tidak ganti anggaran. Akhirnya apa yang terjadi? Makanya ada istilahnya ngamen, lari pun pulau, wakil bupati ngomong ke ngamen itu sejak apa baik. Bukannya kita tuh ngamen aku mau gitar, bukan. Ngamen ini melalui pergaulan Bapak Bupati, melalui pergaulan Bapak Wakil Bupati, datang ke kementerian itu. Tolong kami. Berapa kali yang datang ke Pertamina itu tolong. Kamu tuh ngambil minyak kami 5.000 barel per day. Apa sumbangsi kamu untuk kami? Jalan hancur galuh. Tak usah jauh-jauh. Kantor Pemda ini adalah marwah daripada Kabupaten Pandi. Sedih Pak ini. Namun aku tak sanggup. Aku dari awal ngomong Pak Bupati ya, ruangan aku itu Pak. Mungkin ada yang sudah masuk ruangan. Sedih ruang wakil bupati model itu. Baguslah ruangan kepala sekolah. Nah itulah yang harus kami, bagaimana inisiasi Bapak Bupati untuk menutup kehilangan dari 470 miliar. Alhamdulillah. Dari bulan 1 sampai bulan 3 ini sudah ada 3 pembangunan mercusuar yang akan digagas oleh Bapak Bupati bersama investor. Ada Masjid Sriwijaya. Bandara kita sudah siap. Hari Rabu, hari Kamis ini aku dipanggil Pak Menkum sama Bapak Bupati. Bagaimana bandara itu untuk bisa diaktifkan lagi? Bagaimana BUMD ini bisa bekerja sama dengan Pertamina dalam pengolahan sumber tua? Itulah salah satu. Sudah 3 bulan. Kalau kita bandingkan dengan kawan-kawan, aku minta maaf dengan kabupaten kota lain. Bingung deh. Alhamdulillah Kabupaten Bali ini masih ada jalan holing Pak. Yang selama ini PBB-nya itu cuma berapa? Cuma 300 juta, 64 kilo. Akhirnya kapal harus kamu bayar lebih. PBB. Ada 64 kilo punya SLS, ada 64 kilo punya EPI. Pelabuhan itu Pak, yang 20 juta ton per tahun menghasilkan duit lebih 3 triliun untuk perusahaan itu. Dia cuma bayar kita 68 juta. Selamat. Aku akan terakhir kunjungan. Kalau tidak kata gue beritahu, ya udah aku di sini, kilo-kilo. Namun yang pegawai masih mengeluar. Nah inilah susah. Jangan pernah bandingkan. Oh Pak Asgianto di zaman A, di zaman B, tidak ada baca. Tidak bisa apple to apple. Ingat kepemimpinan Asgianto dan Iwan Tuaji baru 1 tahun 3 bulan. Dan alhamdulillah, bukannya aku membanggakan Pak Bupati, bukan. Tapi sudah kejingoan, ada titik-titik kemajuan daripada kabupaten ini. Mau tidak mau. Siapapun yang datang ke Bali ini, apa yang disampaikan Pak Gubernur benar. Kalau dulu mau datang ke Bali ini sengaja tak datang sini. Sekarang itu sudah berubah.
ada yang nak nengok Payai Biru, ada yang nak nengok candi, ada yang nak numpang lewat jalan lintas. Makanya tahun pertama kita dihajar oleh media segala macam itu. Ada positif, ada negatif. Positifnya apa? Seluruh Sumatera Selatan mengenal Kabupaten Bali. Sumatera mengenal Kabupaten Bali. Se-Indonesia yang mengenal Kabupaten Bali. Itu positif. Negatif, tidak populer bagi bupati dan wakil bupati secara politik. Biarlah ada apa, masih lama. Makanya Pak Bupati berpesan kepada seluruh kawan-kawan pers, tolong bantu kami, tolong backup kami, tolong kita kasih pemberitaan yang hal-hal yang positif. Jangan FOMO. Kenapa jangan FOMO? Jingok yang di situ berita moral itu kita melok juga. Jangan. Jadilah wartawan yang profesional. Kita butuh guyup di dalam pembangunan kabupaten ini. Ingat, kamu kabupaten yang tidak memiliki kantor bupati, kamu kabupaten yang tidak memiliki kantor PD, itu adalah kemaluan daripada kita. Malu kita. Ditanya wong, Pran, di mana kantor bupati? Masih numpang di mesnya. Kenapa? Kantor kecilnya itu. Mana kita nak ngundang kawan-kawan pers dari luar untuk datang ke sini? Nah itulah perlunya kita kekompakan. Kedua, masalah kominfo yang tidak istilahnya itu welcome terhadap wartawan. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin kepentingan malah karena kominfo di PLT. Nah, definitifnya itu kepala BKPSDM, Pak Iman. Dia itu dulu di kominfo provinsi. Serba salah posisi dia. Pertama dengan anggaran efisiensi, Pak. Pertama sekali yang dipotong itu tuh anggaran media. Tapi ada anggaran media, tapi tidak sebesar cak dulu. Diakal-akalilah sama dia. Makanya kita perlu duduk bareng. Aku sudah dari awal ngomong, Pran, jangan cak ini. Buat produk. Entah itu majalah, entah itu koran. Gaji aku lempar nih, kok ini lah kamu bayar per bulan sekian. Itu lebih menunjukkan kualitas kita. Nah itu yang kuharapkan kemarin. Tapi sampai detik ini, kemarin Kak Pran ngomong sama aku, ada ini majalah untuk tentang anak-anak SD. Ini kita siapkan gambarnya segala macam. Itu aku tunggu. Karena aku berharap inilah mematik supaya kita berpikir tidak mesti harus ADP. Ada kegiatan lain yang bisa kita tarik dari pemerintah daerah. Kita tahu ada 39 yang pilih. Pak Bupati ada 39 pilih. Tinggal ngomong, kamu beli harian tadi, kamu beli harian ini, kamu beli harian ini, dan itu dipegang kalau bisa satu komunitas. Beli koran, akhirnya terjadi. Nah itu mungkin Pran, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, ya kan, bukan Pak Bupati yang galak nerimo, hari ini Pak Bupati nerimo dari Kementerian PU untuk sekolah rakyat. Insya Allah bulan 6 ini tender sekolah rakyat yang ada di Penukan Utara itu. Mudah-mudahan kalau itu ada dana 250 miliar dan kehidupan kita di sana juga itu pasti berkembang karena ada duit masuk ke daerah Penukan Utara. Mungkin itu baik. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Kami juga beserta kawan-kawan polisi, ada Pol PP, ada dari Pemda, ucapkan selamat Hari Pers. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah menjadi yang lebih baik lagi, kita sudah ada menerima PAD baru lagi, sehingga kita kebebasan pers ini memang bisa terwujud, komunikasi antara pemerintah daerah dan pers bisa terwujud dengan baik. Mungkin itu saja.